Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Eh, Bapak cek dulu kehadirannya. Tapi sebelumnya Bapak minta izin untuk membuka maskernya ya supaya suaranya jelas. Adi Hadriansah? Ya. Aufa Raik? Ya. Muhammad Agung? Sakit. Nezma? Sakit. Rifki Purnama? Ya. Akbar Supriyatna? Ya. Al Kausar? Amanda? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dan kepada KM atau yang mewakili agar bisa memimpin doa bersama teman-teman. Dipersilakan. Siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Anak-anakku semuanya, sebelum kita akan membahas ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua, Bapak ingin mengulas sedikit tentang materi yang sebelumnya. Masih ingat materi yang sebelumnya? Ya. Di bab sebelumnya kita membahas tentang meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu bahwa sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Ya, yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga, yang keempat. Nah, kalau kita meneladani sifat Rasul, maka tentu di antara ajaran Rasul adalah kita harus menghormati kepada orang tua juga guru. Nah, maka pada saat ini kita akan membahas tentang bab hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang hormat dan patuh kepada guru, Bapak ingin bertanya coba, kalau berbuat baik kepada orang tua dalam bahasa Arabnya atau bahasa agamanya disebut dengan apa? Iya, birrul walidain. Kemudian coba, ada yang tahu juga gak? Kalau misalkan kita kan di rumah ya sama orang tua. Nah, cara berbuat baik kepada orang tua bagaimana? Membantu membersihkan rumah. Terus apa lagi? Menjaga adik. Apa lagi? Membantu memasak. Ya, terus apa lagi? Berbicara yang sopan dan santun. Ya, terima kasih. Dan untuk sekarang Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada bahasan kali ini supaya nanti apa yang akan kita bahas itu lebih fokus dan lebih tertuju pada materi yang akan kita pelajari. Sekarang bisa dilihat di depan. Sekarang dilihat di depan. Nah, untuk bahasan kita pada pelajaran ini adalah tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Adapun tujuan yang akan kita bahas bersama-sama, yang pertama, identifikasi dalil nakli terkait perilaku hormat kepada orang tua dan guru dengan benar. Kemudian yang kedua, menyimpulkan makna terkait perilaku hormat kepada orang tua dan juga guru dengan percaya diri. Jadi yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah tentang dalilnya mengenai hormat dan patuh kepada orang tua, juga kita harus bisa menyimpulkan makna yang terkait dengan perilaku hormat dan patuh kepada guru. Akan menayangkan sebuah video dan kalian semua berharap bisa melihat dan menyimak video yang akan Bapak tayangkan. Nanti beberapa perwakilan dari kalian memberikan tanggapan atau pernyataan terhadap video yang Bapak tayangkan ini ya.
Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, tangan dari ibu kamu. Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. Dua tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Saya tidak pernah perhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Boleh lihat tangan ibu, Kak? Apa kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat yang tajam, luka jadi. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon, bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama, rangka bagus. Ya ibu senang banget. Nggak lihat lagi ada kayu yang lempit di kaki sapu ibu. Setelah barusan kita melihat tayangan sebuah video, tentu kalian bisa menanggapi dari apa yang kita lihat dari video barusan. Kira-kira siapa yang akan menanggapi? Menjawab, Pak. Yang saya dapatkan yaitu kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya sangat tulus. Semua pengorbanan yang dilakukan olehnya tidak akan pernah terbalas oleh kita semua. Dan berkat doa restu yang beliau berikan, kita bisa sukses. Amanda telah menyampaikan tanggapan terhadap video itu. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya. Jawab. Ya, silakan. Ketika kita patuh dan hormat kepada orang tua, niscaya kita akan mudah mendapat kesuksesan. Pada teman-teman barusan yang sudah menyampaikan tanggapan terhadap video yang telah ditayangkan. Sekarang kita langsung ke bahasannya. Di sini yang pertama yaitu tentang dalil hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 23. Siapa kira-kira yang akan membacakan Surat Al-Isra ayat 23? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah perkataan keduanya perkataan yang baik. Ya.
Terima kasih ya kepada Farhan yang telah membacakan surat Al-Isra ayat 23. Nah, untuk sekarang supaya lebih hidup, kita buat menjadi 5 kelompok. Silahkan kalian buat 5 kelompok dan nanti masing-masing kelompok membahas materi yang ada di depan ini. Setelah diskusi, menganalisa, nanti masing-masing perwakilan harus ada yang mempresentasikan dari materinya. Yang 5. Ya. Ya, sudah selesai semua ya diskusinya ya? Nah, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok agar bisa menyampaikan hasil dari bahasan yang udah ditentukan tadi. Silakan kelompok 1, siapa perwakilannya? Ya. Perkenalkan, nama saya Amanda akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang membahas tentang makna orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa. Adapun dalam konteks Islam, orang tua memiliki 2 pengertian, yaitu 1. Orang tua biologis, artinya adalah orang tua yang melahirkan dan membesarkan seorang anak yang merupakan darah kandungnya sendiri. 2. Orang tua rohani, artinya adalah orang tua yang mendidik ilmu pengetahuan dan agama kepada seorang anak. Umumnya orang tua rohani ini kita kenal dengan nama guru atau ustadz dan ustazah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kekurangannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 telah menyampaikan hasil dari diskusinya. Sekarang kita ke kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Perkenalkan, nama saya Galang Ramadhan Iskandar, saya perwakilan dari kelompok 2. Makna dari surat Al-Isra adalah menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Cara berbuat baik kepada orang tua dalam surat Al-Isra jika keduanya berumur panjang adalah: yang pertama, jangan sekali-kali mengatakan perkataan kepada orang tua. 2. Janganlah membentuk keduanya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2 telah menyampaikan pendapatnya tentang makna surat Al-Isra ayat 23. Alhamdulillah ya, semua sudah menyampaikan tentang apa yang sudah didiskusikan di kelompok masing-masing. Sekarang kita simpulkan bersama tentang bahasan yang telah kita pelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Tadi disampaikan di kelompok 1 bahwa orang tua itu ada 2. Yang pertama orang tua biologis, yang ada di rumah juga orang tua di sekolah, yaitu guru. Nah, kemudian Allah dalam Al-Quran tadi mewajibkan kepada kita untuk patuh kepada keduanya, baik dalam surat Al-Isra ayat 23, Fatir ayat 20. Nah, sekarang siapkan HP-nya, kita akan melaksanakan post test dari apa yang telah kita pelajari. Kalian bisa buka joinmyquizzes.com dengan kode 011709. Silahkan dibuka HP-nya dan ketikkan di alamatnya joinmyquizzes.com dengan kodenya 011709. Ya, alhamdulillah kita telah selesai juga melaksanakan post test. Dan sebelum Bapak mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, nanti di rumah silakan kalian buka-buka bukunya juga untuk latihannya dipelajari dan dikerjakan. Halaman 273 di sana ada soal PG dan juga soal uraian. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya
Bapak akan periksa untuk tugas-tugasnya. Bisa dipahami? Ya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Ya. Berarti paham ya? Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sebelumnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.